Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatisy syayatin, setan-setan dibelenggu. Maksud hadis ini kata para ulama adalah pada bulan Ramadan kita sebagai manusia diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah. Kita melihat jamaah sekalian, di awal bulan Ramadan masyarakat berbondong-bondong melangkahkan kakinya ke masjid. Begitu ringan melangkahkan kaki ke masjid. Sebagian besar kaum muslimin berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Begitu mudah lisannya mengkhatamkan Al-Quran. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sehingga syaitan merasa terbelenggu. Begitu susah menggoda manusia di bulan Ramadan ini. Kita berharap semoga semangat kita melangkahkan kaki ke masjid, semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita tingkatkan setelah Ramadan. Kenapa demikian? Karena kata para ulama jamaah sekalian,
Sejelek-jelek manusia ibadah musiman ke masjid hanya di bulan Ramadan. Semangat baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pergi meninggalkannya. Selamat tinggal masjid, selamat tinggal Al-Quran. Al-Quran disimpan di atas lemari. Kita berjumpa Ramadan tahun depan. Ini kata para ulama, sejelek-jelek manusia. Semoga semangat kita melangkahkan, memakmurkan masjid Allah akan terus semangat sampai akhir hayat. Jangan sampai jamaah sekalian, kita tergolong manusia yang celaka. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini sudah hafal kita semuanya, karena para ustadz, para khatib sering menyampaikan sebuah riwayat ini. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Falamma raqiyat darajatal ula, kemudian naik tangga mimbar yang pertama, qala, beliau berkata amin. Tsumma raqiyat tsaniyata, kemudian tangga mimbar yang kedua, faqala, beliau mengucapkan amin. Tsumma raqiyat tsalisata, kemudian tangga yang ketiga, faqala, beliau mengucapkan amin. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sami'naka taqulu amin, kami mendengar engkau mengucapkan amin salasa marratin, sebanyak 3 kali. Qala lamma raqitu darajatal ula, ketika aku naik tangga yang pertama, ja'ani Jibrilu, datang malaikat Jibril. Faqala, kemudian berkata, apa perkataan malaikat Jibril? Yang pertama, syakiya abdun, celaka seorang hamba. Adraka Ramadana, menjumpai Ramadan. Fansalakha minhu, sampai selesai Ramadannya. Walam yudkhilahul jannah, walam yughfar lahu, tidak mendapatkan ampunan Allah. Fakultu amin, aku katakan amin. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, syakiya abdun, celaka seorang hamba. Adraka walidayhi au ahaduhuma, menjumpai kedua orang tuanya masih hidup. Falam yudkhilahul jannah, tidak menjadikan dia masuk surga. Fakultu amin, aku katakan amin. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, jemaah sekalian, syakiya abdun, celaka seorang hamba. Dzukirta indahu walam yusolli alaika, jika disebut Nabi Muhammad tidak berselawat. Fakultu amin, aku katakan amin. Jemaah sekalian, 3 ucapan malaikat Jibril, 3 doa malaikat Jibril. Ajib. Kenapa ajib? Malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Ini pasti celaka. Yang pertama, jangan sampai kita celaka. Syakiya abdun, celaka seorang hamba. Adraka Ramadana, menjumpai Ramadan. Fansalakha minhu, sampai selesai Ramadannya. Walam yughfar lahu, tidak mendapatkan ampunan Allah. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Bulan inilah kita menangis mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat 70-100 kali beristighfar kepada Allah. Manusia terjamin surga, jamaah sekalian. Kita banyak dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik berdosa beristighfar, mohon ampun kepada Allah.
Betapa banyak jamaah sekalian lisan kita, lisan yang berkata menyakiti saudara kita. Saudara kita menangis karena lisan kita. Maka momen Ramadan ini kita mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada saudara kita. Mata, dosa mata, banyak mata melihat yang tidak baik. Maka Ramadan ini kita menangis kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itikaf kita di masjid, mohon ampun kepada Allah. Telinga, betapa banyak telinga, mata, lisan kita. Maka Ramadan ini, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Man shoma ramadana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena iman wa ihtisaban, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka jangan sampai jamaah sekalian, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan, tidak menjadikan kita diampun dosa-dosanya, kita celaka kita. Maka momen ini perbanyak menangis kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai kita celaka. Syaqiya abdun adraka walidayni, menjumpai orang tuanya lagi hidup di dunia, falam yudkhilahul jannah, tidak menjadikan dia masuk surga, fakultu amin. Nabi Muhammad katakan amin. Peluang kita selaku anak begitu besar masuk surga dengan berbakti dengan orang tua, begitu besar. Maka celaka seorang anak, orang tua lagi ada, tidak menjadikan dia masuk surga, maka celaka kita selaku anak. Khatib sering menyampaikan, orang tua zaman dahulu hebat-hebat jamaah sekalian, masya Allah. 12 anak, 13 anak, jadi orang semua, mampu mengusuk. Tetapi anak zaman sekarang jamaah sekalian, 10 anak, 12 anak, tidak mampu mengurus satu orang tua. Ridallahu fi ridul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada 2 hukuman yang Allah segerakan di dunia azabnya. Isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada 2 hukuman yang disegerakan di dunia azabnya. Wa uququl al-bughyu wa uququl walidaini, zalim dan durhaka dengan orang tua. Kita terkadang jamaah sekalian, begitu besar kalau kita perhatikan jamaah sekalian, perjuangan seorang ibu, mulai dari tumpah darah melahirkan kita jamaah sekalian, tidak tidur, sampai mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sarjana. Setelah menikah, setahun sekali nempuh orang tua, setahun sekali. Banyak seorang ibu mengadu, terkadang setelah berhasil dengan istrinya, tidak pernah lagi berkunjung ke rumah orang tuanya. Padahal orang tua butuh didengarkan ceritanya, curhatannya. Tetapi yang namanya anak sudah merasa pendidikan tinggi, sudah sarjana, sombong, angkuh dengan orang tua. Demi Allah, anak seperti ini jamaah sekalian, syaqiya abdun, celaka dia, celaka. Maka tugas anak bagaimana memeluk orang tua, mencium orang tua, didengarkan ceritanya. Tetapi terkadang kita begitu sibuk, begitu asyik dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, melupakan perjuangan orang tua. Aku rindu nak dengan kamu nak, tapi kau begitu sibuk dengan pekerjaanmu nak, sibuk dengan anak-anakmu nak, istri-istrimu nak. Terkadang kita jamaah sekalian angkuh. Inilah anak. Benarlah kata malaikat Jibril, syaqiyah abdun, celaka seorang anak.
adraka walidayhi, menjumpai orang tuanya masih hidup, falam yudkhilahul jannah, tidak menjadikan surga, celaka, pasti celaka. Maka mulai hari ini jamaah sekalian, ketika orang tua masih hidup, peluk dia, cium keningnya. Ketika orang tua meninggal, doakan, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Jangan sampai kita tidak masuk surga gara-gara durhaka di orang tua. Begitu asyik dengan anak-anak kita, istri-istri kita, orang tua menangis di rumah. Yang ketiga, yang terakhir, jangan sampai kita celaka ketika disebut Nabi Muhammad tidak bersolawat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.